Setelah kita menggambar denah, kita akan menggambar potongan. Pada denah ini saya sudah membuat 4 garis potongan. Potongan X1, potongan X2, Y1, Y2. Meletakkan garis potongan harus presisi, agar memudahkan ketika menggambar potongan nanti. Garis potongan X1 misalkan saya tempatkan 1500 mm atau 1,5 meter dari tembok depan bagi sisi terluarnya, bukan as atau bukan bagian dalam. Kemudian contoh keduanya X2, potongan X2 saya tempatkan 500 mm atau 0,5 meter dari tembok belakang di sisi terluarnya. Garis potongan juga harus ditempatkan dengan tujuan untuk dapat menunjukkan bagian-bagian yang penting dari satu gambar. Contohnya pada bagian ini mau ditunjukkan pintu belakang, terus mau ditunjukkan jendela di samping, kusennya, terus menunjukkan tinggi tembok. Nah, seperti yang X2 ini, potongan X2 ini dapat menunjukkan bagian dari kamar mandi. Ya, pada contoh ini saya belum menggambar dalam kamar mandinya mengenai bak, kemudian klosetnya di mana. Oke, jadi demikian prinsip dari penempatan garis potongan. Selanjutnya, untuk menggambar potongan, kita dapat menggambar potongan mana saja, tetapi untuk lebih memudahkan, kita memilih menggambar potongan yang dapat menampilkan kaki kuda-kudanya secara utuh dan ada penampang gordingnya ya, bukan gordingnya yang secara utuh memanjang begitu, tapi ada penampangnya. Sehingga pada bagian ini kita menggambar bagian potongan Y1-nya. Nah, di sini kan kelihatan ini kaki kuda-kudanya yang di atas gable. Kemudian itu ada penampang gordingnya. Nah, ini akan membantu, memudahkan kita ketika kita menggambar potongan X-nya, itu akan lebih mudah dengan bantuan proyeksi dari potongan Y. Selanjutnya kita akan menggunakan denah yang sudah ada untuk menggambar potongan Y1. Ya, kita ambil bagian Y1, Y-nya untuk kita lakukan proyeksi. Nah, ini kita buat garis proyeksi dari tembok yang ingin kita gambar berdasarkan potongan yang ada. Ini juga gambar garis kusennya sekaligus ya, kita copy saja ke sisi kanannya, kita buat garis lantainya, horizontalnya. Kita copy setinggi 3 meter, 3000 mili. Kita mengukur sudut kemiringan dari atapnya. Nah, ini di pojok kanan kita bisa lihat ada 34 derajat sudut pada gambar 3 dimensi ini. Sehingga ini kita gunakan untuk menggambar kemiringan atap di gambar kerja ini. Ya, dengan construction line kita buat kemiringan dari
atap, dalam hal ini gable yang akan diletakkan kuda-kuda. 34 derajat ya, kalau menggambar dengan menggunakan mister maka dapat menggunakan busur. Ya, sudah jadi kemiringan gable-nya. Nah, ini tentu ini bagian dari ring bulb untuk gable-nya. Jadi ring bulb di bagian bawahnya atau bagian tengahnya yang di sini ya, ini itu akan menyesuaikan. Nah, ini kan 3 meter. Sedangkan ada bagian dari kemiringan dari gable, dan akhirnya dapat mempengaruhi elevasi daripada ring bulb yang di tengah itu. Ini kita gambar slope dulu, slope ukuran 15-20 ya, lebarnya 15, tingginya 20 cm. Ya, dibersihkan dulu. Selanjutnya kita gambar pondasinya, pondasi batu karang atau batu kalinya. Itu 5 cm keluarnya, kemudian ke bawahnya 80 cm. Ini 40 cm dari as ke samping kiri, kemudian di garis miringnya dihapusnya. Oke, ini 5 cm ya dari slope. Nah, ini mirror saja biar sama dengan yang di sampingnya. Oke, diratakan dulu. Ini kita buat unstampingnya itu tingginya 20 cm, terus lebar atau panjangnya itu 1 meter. Jadi ada selisih 10 cm pada ujung pondasi batu karangnya atau batu kalinya. Kemudian di bawah unstamping ada pasir ya, 5 cm tebalnya, panjangnya sama 1 meter. Ya, pasir ini berguna untuk menjaga kestabilan daripada bangunan, dalam hal ini pondasi. Selanjutnya kita gambar batu kosongnya, simbolnya. Ini seperti batu tanpa campuran apa-apa, hanya batu doang. Move aja, ya. Oke, batu kosong sudah selesai. Ya, kemudian kita taruh simbol pasir. Terus kita buat batu karangnya. Ini skalanya masih kecil, diperbesar biar kelihatan batunya. Iya, sepertinya sudah pas. Oke, kita ganti nama layarnya untuk memudahkan dalam gambar.
Oke, ini kita tebal keramiknya, tebal lantainya, kemudian tebal spesinya. Yang keramik tadi 2 cm, kemudian spesinya 3 cm, kemudian tebal urugan pasir peninggi lantainya ini 10 cm. Itu tanah aslinya ya. Ya, ini untuk menggambar tanah aslinya. Jadi tanah aslinya ini bebas saja. Pada bagian ini saya gunakan 50 cm dari atas permukaan lantai. Ya, ini harusnya disesuaikan saja dengan fakta atau kondisi lapangan. Ya, di copy ke samping kanannya. Kita buat arsiran untuk urugan tanahnya. Ini skalanya diperbesar, ini karena terlalu kecil sehingga tidak kelihatan. Ya, diperkecil. Ya, sepertinya sudah pas. Ya, ini pasir, arsirannya pasirnya. Oke, selanjutnya kita coba gambar lengkapi di bagian atasnya. Ya, ini untuk membayangkan ring bulk miring di pada gabelnya. Untuk dengan membuat garis ini setebal 20 cm ya, sesuai tinggi ring bulknya. Dengan membuat garis tersebut kita bisa dapat menempatkan ring bulk yang di tengah. Kita gunakan slove aja ya ini. Jadi pas pertemuannya itu, pertemuan bagian dalamnya, pertemuan antara ring bulk yang miring pada gable dan ring bulk yang datar pada tembok bagian atas. Ya. Nah, kita dapat membersihkan garis yang sudah tidak diperlukan lagi, termasuk garis ring bulk yang miring pada gable ini pun dihilangkan karena tidak nampak. Ini kita coba buat garis bantu untuk menggambar tiang nok ya. Ya, karena ini tidak merupakan kuda-kuda utuh, tetapi dalam bentuk kaki kuda-kuda yang dimuat di atas gabel, maka ya kita coba merekayasa tiang noknya yang jadi pendek saja. Ya, ini ya, ini ring bulk sebenarnya horizontal ya. Kita
hapus. Kita hapus dulu itu juga. Nah, ini untuk gambar kusen pintu yang dilintasi oleh potongan Y1. Ya, ini tingginya 2 meter ya. Ambang atasnya nih, bagian atas pintunya. Kita hilangkan ya. Oh, ini untuk lubang anginnya 30 cm dari ambang atas kusen pintunya. Ya, 10 cm. Ini yang menopang tiang kusen. Ini setebal, pakikan ke dalamnya sebesar 15 mili atau 1,5 cm. Nah, kalau ini tidak kelihatan di bagian potongannya sehingga dihapus, di trim. Nah, ini ujung daun pintu ya, 5 mili dari lantai. Oh ya, untuk lubang angin atau bufen di atasnya pakai daun, jadi digambar sekaligus. Coakan ke dalam ambang kusen itu juga sebesar itu untuk grendel. Ya, 15.
mili. Cok atau takikan ke dalamnya. Ya, 15 mili. Nah, ini untuk ya menunjukkan tembok ya. Ada batasan antara tembok dengan kusen. Ya, bisa duplikasi. Ya, itu untuk gambar temboknya, tembok kamar mandinya. Ya, ini untuk gambar kuda-kudanya, tinggi penampang kuda-kudanya 12 cm atau 120 mili. Nah, ini untuk titisan keluarnya, buangannya itu sampai 75 cm. 75 cm itu letak ujung seng. Tebal seng itu 3 mili ya. Oh, ini belum dibuat gordingnya, jadi harus diedit lagi. Karena di atas kuda-kuda dan di bawah seng adalah gording. Nah, ini untuk lisplangnya, ada dobelnya lisplang. Tebalnya lisplang ini 2 cm. Kemudian tingginya 20 cm. Nah, kita gambar yang bagian luarnya duluan. Itu
20 sentinya di sini, di 20 senti. Ya, ini 20 sentinya. Kemudian naik 10 untuk yang bagian dalamnya. Turun 10 dari batas yang di luar. Nah, ini. Ya, kemudian ke atasnya 20. Ya. Ini langsung mepet sama gording dan kuda-kuda. Ini kita gambar gording dulu 6 cm lebar, tinggi 12 cm. Kita move dia ke posisinya di pertemuan lisplang dan kuda-kuda. Ya, kita atur kemiringannya. Ini kalau gambar pakai mister langsung diukur saja di bagian yang mau ditaruh gording. Nah, ini jaraknya 70 cm. As to as. Jarak selanjutnya sudah 80 cm. Jarak selanjutnya sudah 80 cm nanti. Jadi gording dari ujung seng itu, dari lisplang itu 70 cm, setelah itu ke atasnya lagi itu sudah 80 cm ya. Nah, ini kita coba buat tiang nok yang kecil, muat di atas gable. Ya. Tiang nok menggunakan kayu dengan penampang B6 dan H atau tinggi 12 cm. Ini dia tampang 12 cm-nya. Nah, ini kita menggambar untuk bagian takiknya, untuk kuda-kudanya masuk. Itu pakai garis-garis 1 cm. Itu dikasih garis putus-putus karena di bagian dalam.
Ya, ditinggikan sampai 12 cm saja untuk diletakkan balok bubungan. Balok bubungan juga kita gunakan yang 612. Ini kita pakai gambar yang sudah ada dari Gording, kita rotasi. Kita masukkan 3 cm ke bawah. Itu di lapangannya itu kan digergaji. Bagian tiang noknya masuk ke dalam untuk dimuat balok bubungan. Oke, kemudian ditempatkan Gording yang dekat nempel sama tiang nok. Ini untuk seng bubungannya, penutup bubungan. Untuk tebal seng ini kan 3 mili. Yang kita duplikasi. Yang digambar untuk plafon menggunakan usuk 57. Kemudian jarak antar rangkanya tuh 60 cm. Ya, ini 60 cm. Di bawahnya triplex, multiplex 9 mili.
yang dibuat ukuran atau dimensi dari slope, pondasi, unstamping. Ya, ini lebar pondasi batu karang di bagian atasnya 25 cm. Jarak antar as pondasinya 4 meter. Ya, garis elevasi potongannya. Ini simbol plus minus untuk 0,00. Ya, ini elevasi 0,00-nya ini dipilih di atas
slope atau di permukaan lantai. Kemudian minus 20 ini elevasi fondasi batu karang selisih dengan slope. Ini elevasi tanah asli. Itu 50 cm atau 500 mm. Kemudian di elevasi unstamping atasnya itu minus 100 cm atau 1 meter. Kemudian elevasi pasir paling bawah tuh 1250 seharusnya. Akan dirubah sebentar. Ya, ini 1250 mm. Nah, ini 3 meter elevasi dindingnya atau elevasi ring bulk atas. Ini di hubungan ya atap 4,7. Ini diduplikasi. Ini penamaan bagian-bagian. Ini buat garis bantu duluan baru ditulis. Ya, ini sudah ada urugan pasir, unstamping, tanah uruk, fondasi batu karang, batu kali, campuran 14, bisa 14, bisa 15, bisa 16, slope 15-20, kusen pintu kayu 6-12. Ini pasangan tembok 4. Ini ring bulk 15-20. Ini gording 6-12. Ini seng BJLS 03 3 mili ya ketebalan. Terus ini kaki kuda-kuda pakai kayu 6-12. Sini tiang nok pakai kayu 6-12 itu ya, bubungan 6-12 juga. Ini untuk keterangan rangka plafon pakai usuk 57. Terus multiplex 9 mili.
Ini ukuran jarak antar cordingnya. Pertama itu 70 cm, keduanya 80 dan seterusnya 80 sampai sisa di dekat tiang nok dan bubungan. Ini dibuat simbol tanah asli. Nah, ini kusen pintu yang belum digambar, diproyeksi dari Dena. Oke.